Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif bin Amara. Saya mahasiswa dari D3 Keperawatan. Nah, saya akan membuat penyuluhan ke desa Banjarsari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak mengganggu waktunya ya Pak. Ya, Sebelumnya Bapak ini dengan Bapak siapa? Bapak Firman Ramadhanus. Oh, Pak Firman ya. Perkenalkan Pak, saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Pak. Nama saya Hanif Dinamara Pak. Nah, saya di studi ada tugas Pak untuk penyuluhan Pak mengenai air bersih ya Pak. Ini saya membawa materi yang saya akan sampaikan Pak. Bapak bisa membacanya dari sini ya Pak. Ya, baik. Firman, silakan. Biar Bapak lebih paham dan jelas, saya akan menerangkan secara singkat ya Pak. Ya, baik. Bapak bisa baca dari awal ya. Sebelumnya Bapak udah tahu apa itu air bersih. Ya, kalau air bersih yang tidak ada kotorannya mungkin. Nah, di situ ada lebih jelas ya pengertiannya dan juga syarat-syarat yang dinamakan air bersih itu apa. Yang pertama itu ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama bisa dibaca Pak, air tidak berwarna ya, harus bening dan jernih. Yang kedua, air tidak keruh, harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa dan kotoran lainnya ya Pak. Yang ketiga, air tidak berasa. Bisa dirasai kan, rasa air tawar Pak, nggak ada rasanya, Ya. nggak ada rasa manis, nggak ada rasa asam ya. Yang keempat, air tidak berbau Pak, tidak bau. Kan kebanyakan ada bau-bau apa namanya itu, karat itu ya, itu yang dinamakan air yang tidak bersih Pak. Kalau bersih tidak berbau Pak. Terus itu ada peran penting air Pak. Nah, peran penting air itu, air bersih itu untuk apa gitu. Nah, yang pertama bisa untuk mengatur suhu tubuh, memperancang peredaran darah, membuang racun dan sisa makanan, pemulihan penyakit, ya penyakit kulit kayak gitu Pak. Selanjutnya bisa dibuka Pak, ada manfaat air bersih. Nah, itu manfaat air bersih ya, terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, keracunan dan lain-lain ya Pak. Keduanya, setiap anggota keluarga pelihara kebersihan dirinya, itu manfaatnya. Jadi menjaga kebersihan. Selanjutnya Pak, standar air bersih yang itu sudah ada menurut WHO. Yang pertama ya seperti tadi yang sudah dijelaskan, tidak berwarna, tidak berbau, jernih, tidak berasa, terus tidak adanya mikroorganisme ya Pak. Kalau misalkan Bapak masih penasaran, itu ada penjelasannya, bisa Bapak baca sendiri ya. Iya. Dan sumber-sumber air bersih itu dari mana aja? Ada, bisa dari air hujan, air permukaan, air tanah, mata air. Nah itu Pak. Dan ini yang paling terpenting ya, bisa dilihat di belakang. Ini ada 4 cara menjaga kebersihan sumber air ya Pak. Bapak bisa melakukan itu ya. Letak sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah paling sedikit 10 meter ya Pak. Jadi misalkan Bapak membuat sumur ya, sumur dan jamban itu jaraknya harus lebih dari 10 meter Pak. Nah, selanjutnya sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemaran Pak. Nah, kalau misalkan ada sumur itu harus ditutup Pak. Nanti takutnya ada benda asing yang masuk ya, kotoran ya, seperti kotoran hewan dan lain-lain ya. Dan kemudian sumber air minum harus dijaga
sumber air minum harus dijaga Pak, jangan asal minum gitu. Iya gitu. Untuk corona ya. Nah lanjut, kemudian sumber air minum harus dijaga bangunannya Pak. Nah seperti yang saya sudah bicarakan tadi Pak, sumur itu harus dijaga gitu. Maksudnya bukan maksud dijaga harus ada penjaganya di situ ya, tapi dengan cara menutupi sumurnya, takut ada yang jatuh. Apakah ada yang mau ditanyakan Pak? Di sini saya ingin bertanya ya, Bang. Apakah air laut termasuk air bersih atau tidak? Oh jelas tidak Pak. Emang sih kan air laut jernih ya, jernih. Tapi kan tidak termasuk syarat-syarat air bersih. Itu ada rasanya Pak. Jadi air laut tidak dapat dikonsumsi, kan asin ya Pak. Nah gitu Pak. Udah cukup jelas Pak? Baik, cukup. Oke Pak, kalau begitu, nah Bapak sekarang mulai dari sekarang ya bisa menerapkan ya tata cara air bersih dan mengetahui apa itu air bersih ya. Semoga Bapak kedepannya bisa mempraktekkan itu di kehidupan Bapak. Oke Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan pamit ya Pak. Ya, terima kasih Pak.